ya sudah, itu sudah dimaksum sama Allah. Jelas dijamin oleh Allah masuk surga. Jelas tanpa ada dosa dosa sedebu apapun. Rasulullah itu sudah jelas-jelas suci. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika sebuah riwayat menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Sholat mulai di malam hari sampai Siti Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sedangkan kau adalah Rasul yang sudah dijamin. Ya, Rasulullah menjawab apa? Sampai sholatnya Rasulullah itu tapi sampai bengkak. Tidak wajar buat kita ya, sekelas sederajat Rasulullah SAW aja sampai begitu. Apa Rasulullah menjawab? Apakah saya tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah? Ketika Allah memberi begitu banyak nikmat-nikmat, memberikan status Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, memberikan status sebagai Nabi, dan memberikan macam nikmat kepada Rasulullah, apakah saya tidak pantas memberikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah? Nah, di sini ketika riwayat itu kita pahami bahwa setiap segala sesuatu rezeki gratis atau hadiah yang kita dapatkan, gitu kan, atau hadiah yang kita dapatkan, maka hadiah atau gratisan itu harus ada gift kembali. Gitu. Supaya tidak cuma-cuma, gitu. Karena kan gratisan itu cuma-cuma ya. Pada prinsipnya kan gratisan itu cuma-cuma ya. Karena kan tidak ada yang diusahakan. Nah, makanya rezeki gratis itu kita sebagai pengamal minimal dari rezeki, sebagai pengamal ilmu magnet rezeki, dan yang paling penting adalah yang mempraktekkan ilmu magnet rezeki adalah bagaimana caranya kita selalu menjauhkan diri terhadap rezeki gratis, tapi selalu berharap dengan keajaiban. Rezeki ajaib. Nah, semacam seperti ini. Ketika kita memberikan, memaksimalkan, mengoptimalkan cara kerja kita dalam beramal, sholat, amaliyah yang lain dan sebagainya, Allah memberikan sesuatu enggak kepada kita, feedbacknya? Pasti Allah memberikan sesuatu ya. Nah, itu rezeki gratis itu tidak boleh cuma-cuma. Karena kalau yang kita dapatkan dari rezeki gratis itu cuma-cuma, maka keajaibannya nggak ada. Tapi kalau ingin menjadi menginginkan rezeki gratis itu menjadi sangat ajaib, maka gratisan itu harus di-feedback kembali. Contoh misalnya, Ibu Nur Mas Pupa, semoga Allah muliakan, bahagiakan, berkah berlimpah rezekinya, sehat prima. Apa yang harus dilakukan? Itu gratis nggak doa dari saya? Yang diterima oleh Ibu Nur Mas Pupa gratis nggak? Gratis. Gratis. Supaya doa itu menjadi tidak gratis dan menjadikan itu ajaib, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nur Mas Pupa? Membalas doanya. Berdoa kembali. Doanya, mendoakan kembali. Nah, itu yang menjadi jauh lebih ajaibnya, karena setiap kali kita ingin ajaib adalah feedback. Ketika sesuatu hal yang memberikan kita yang gratis, apakah kita pantas? Contoh misalnya Kang Randan, kerjanya biasa aja, biasa aja ya, sesuai tupoksinya aja, biasa aja gitu kan, masuk jam 7 pulang jam 4, kerjanya ya gitu-gitu aja kan gitu. Tiba-tiba pimpinannya ngasih 1 unit mobil Fortuner. Pertanyaannya, apakah Kang Randan pantas menerima 1 unit Fortuner? Enggak, Kang. Enggak. Tidak. Nah, seperti itulah perbedaan
antara rezeki gratis dengan rezeki Cicit ajaib. yang kira. Makanya dari setiap apapun yang, contoh misalnya ibu memberikan sesuatu kepada kita, cuma-cuma gitu kayak gitu. Bisa nggak kita belajar untuk menolak sesuatu hal yang hanya cuma-cuma? Pasti tidak mudah ya Bu ya. Karena memang sebelum mengenal ilmu mengenai rezeki, sebelum mengenal salah satu jurus rezeki gratis, pasti kita ketika ada yang ngasih rezeki cuma-cuma, rezeki gratisan, itu pasti langsung diterima ya, gitu kan? Nah, contoh misalnya nih, ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu tetangga, ada nggak yang pernah ngasih satu piring atau dalam rantang ya? Kalau orang 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 Singaparna rantang atau apa tuh namanya? Rantang ya? Sama di Garut soalnya rantang namanya. Apa itu wadah wadah nasi itu yang beruntun tuh namanya rantang kan gitu ya? Ya, Rantang. erengkang. Ereng, ereng bahasa mana? Cirebon. Ereng ya namanya. Nah, misalkan tetangga itu tiba-tiba ngasih gitu aja, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Itu namanya rezeki gratis nggak? Atau rezeki ajaib? Gratis. Gratis. Gratis ya, karena kan kita nggak minta, nggak apa, nggak berdoa, nggak apa, tiba-tiba dikasih aja, begitu. Nah, itu kan rezeki gratis tuh dari Allah. Nah, terus bagaimana cara menolak? Bagaimana cara menolak yang baik dan bagaimana cara feedback yang baik? Kita akan ada dua pilihan itu. Menolak pasti tidak mudah karena akan sangat menyinggung orang yang sudah berbuat baik sama kita, memberikan rezekinya. Pilihan yang paling terbaik adalah feedback. Nah, bisa nggak isi rantang yang dikasih sama tetangga itu kita isi lagi dengan sesuatu hal yang menjadi kebaikan, kembali kebaikan terhadap pemberi. Di situ tuh. Jadi manfaat daripada feedback itu sendiri adalah sesuai dengan salah satu keterangan Rasulullah SAW, makhluk yang paling baik adalah tangan di atas daripada tangan di bawah, atau lebih baik menjadi pemberi daripada penerima. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu untuk perbedaan antara rezeki gratis dan juga rezeki ajaib? Gimana? Bisa. Halo? Bisa dipahami, Bisa. mantap. Bisa. Ya, kadang kita tuh sebelum kita mengenal maghrib rezeki, ya seolah-olah dapat sesuatu yang tidak kita usahakan itu ajaib, gitu ya. Padahal di balik semua itu, rezeki gratisan itu pasti terbalik dengan rezeki ajaib. Contoh, saya punya rekan kerja, kerjanya biasa aja, sama-sama satu apa namanya, sama-sama satu jabatannya sama, tugas fungsinya juga sama, gitu ya. Akan tetapi kalau saya loyalitas dan totalitas mengoptimalkan kemampuan saya memberikan segalanya untuk perusahaan itu supaya maju, akan tetapi rekan kerja saya biasa saja, ya kerja biasa saja ketika memberikan. Tapi tiba-tiba pimpinan itu ngasih satu unit motor sama rekan kerja saya. Terus selang berikutnya pimpinan itu ngasih satu unit mobil buat saya. Apa yang membedakan? Nilai ya, kan gitu. Nah, itulah perbedaan antara nilai sebuah rezeki gratis dengan nilai rezeki keajaiban. Ketika saya mengoptimalkan sesuatu atau mengusahakan segala sesuatu, maka Allah akan berikan keajaibannya. Tapi kalau kita tidak pernah mengusahakan sesuatu, tapi Allah kasih rezekinya, maka itu namanya rezeki gratis. Dan kita sebagai pengamal rezeki
harus bisa bukan menolak ya, bukan menolak rezeki gratis itu juga gitu ya maksudnya. Tapi kita kalau toh memang mau, kalau kita bisa membalikan, mengfeedbackkan kembali rezeki gratis itu, kita lakukan. Tapi kalau kita memang tidak mampu untuk memberikan feedback terhadap rezeki gratis itu, bisa nggak kita mencoba untuk menghindari gratisan. Bapak Ibu yang sering ke Alfamart, Indomart atau ke supermarket, di etalase itu beli satu gratis dua, pasti ibu-ibu itu nyarinya itu ya, ya kan ya, Iya, pasti yang carinya itu. Nah, kita itu bisa nggak kita menghindari itu? Kita mau nggak? Kita mau bukan ahli gratisan, gitu kan ya? Kita mau bukan ahli, sudah bukan menjadi lagi ahli gratisan. Kita sudah tidak lagi suka terhadap hal-hal yang gratis ya. Beli ya beli aja. Kalau ada yang gratisan kan hindarin aja, gitu ya. Kayak di toko-toko banyak tuh kan gratis, beli ini gratis itu, beli itu gratis ini. Karena kan rata-rata tuh ya termasuk saya ya, dimana kalau ketika saya misalnya ke supermarket juga sama, melihatnya itu pasti yang gratisan, tapi dulu. Tapi kalau sekarang sih enggak juga gitu. Kalau sekarang karena saya yang dikejarnya adalah rezeki ajaib, maka semaksimal mungkin kita sebagai pengamal ilmu bagian rezeki menghindari yang namanya gratisan. Karena yang kita kejar adalah keajaiban. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, pada prinsipnya bahwa ada peribahasa yang mengatakan tidak ada yang gratis atau tidak ada yang cuma. Semuanya harus ada sesuatu hal yang diusahakan. Ya, gitu ya. Ketika Ibu bisa, seperti ketika saya bisa bicara, ketika saya bisa mengedit, atau saya bisa bernapas, apakah itu gratis dari Allah? Apakah itu gratis dari Allah? Apakah kita pernah menerima apa namanya surat gitu kan, yang benar surat bahwa napas kamu harus dibayar, bahwa mata kamu bisa berkedip itu harus dibayar, gitu kan? Tidak. Allah itu memberikan kita napas, memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, maka cara kita feedback kepada Allah dengan cara banyak beribadah. bersyukur dan beribadah. Itu caranya. Makanya eh, ada salah satu apa namanya, salah satu dalam kajian di luar RR ya, saya sering terkait sholat gitu ya. Kenapa sih kita sholat? Ngapain kamu sholat? Kamu harus sholat ya segala macam. Kenapa kita sholat? Ya, salah satunya ya karena kita malu sama Allah karena sudah diberikan banyak nikmat. Masa Allah memberikan nikmat gitu aja sama kita, tapi kita tidak memberikan feedback kepada Allah dengan banyak bersyukur dan beribadah sama Allah. Itu salah satunya. Makanya eh, kita kembalinya ke definisi rezeki gratis. Rezeki gratis itu tidak akan rezeki gratis. Ketika kita selalu mengharapkan rezeki gratis, maka Allah akan menjauhkan rezeki keajaiban yang jauh lebih dahsyat dibanding gratisan. Ketika ibu meminta oleh-oleh orang yang berangkat umroh hanya mendapatkan 3 biji, apa namanya? 3 biji kurma, terus 1 gelang tasbih atau sejadah, gitu ya. Kita hanya berharap oleh-oleh itu. Tapi ketika kita, gitu kan, feedback mendoakan orang yang berangkat umroh, maka keajaibannya apa? Allah berangkatkan umroh itu di waktu yang. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan dan itu semua, mungkin itu hanya gambaran terkait materi rezeki gratis ya. Itu bisa dipahami ya, bisa dipahami itu ya, sedikit-sedikit perbedaan minimal kita sudah
sudah berada dalam fase bisa menghindari rezeki gratis tersebut. Juga nih, oke nih, ada banyak yang pertanyaan ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, sementara materinya yang titipkan sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah ridho dan juga berikan pemahaman rezeki ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu tidak merasa cukup dengan ilmu ini dan selalu berusaha untuk terus belajar, belajar, dan terus belajar. Mudah-mudahan Allah kasih paham buat kita dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Oke, mungkin Kang Ramdan terkait rezeki gratis, ya mudah-mudahan Allah tidak makin. Oke, saya kembalikan lagi ke Kang Ramdan. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Kang Ajis CTMR. Luar biasa ya materinya. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan. Terima kasih nih. Bapak Ibu, mungkin masih banyak waktu nih untuk bisa diskusi. Silakan ya bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab, saya ingin ada satu informasi dulu nih karena informasinya penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali karena sekarang di musim-musimnya libur ya. Libur anak sekolah. Nih saya sebentar saya coba share screen dulu. Bismillah ya semoga bisa share. Izin. Saya saya buka dulu. Ada sedikit informasi yang penting Bapak Ibu. Nah, ini dia. Saya coba share screen. Nah, izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Di sini ya khususnya untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak ya yang masih sekolah dan sekarang saat ini libur. Di sini Korwil Bandung ya mengadakan satu kegiatan Magnet Rezeki for Kids. Ya, menjadi anak ajaib yang selalu ditolong Allah. Nah, kalau anak-anaknya ajaib, kemudian orang tuanya ajaib, maka akan terjadi keajaiban yang dahsyat di keluarganya. Nah, jangan tinggalkan, jangan lewati momen ini. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ikut, silahkan ya. Ini boleh dipoto, silahkan untuk informasinya. Nanti akan diadakan Sabtu 27 Desember. Nah, berapa hari? Dua hari lagi ya, 27 Desember 2005 pukul 8 sampai 17 WIB. HTM-nya di sini untuk early bird 400.000, kalau normalnya itu 450.000. Kemudian kalau berdua di sini 750. Nanti bisa diikuti kegiatannya di Bandung, di Hotel Harmoni Garut. Mohon izin, Hotel Harmoni Garut Bapak Ibu. Ya, kontak personnya nanti bisa diikuti di chat kepada Teh Anung. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya jangan hanya libur gitu saja. Jadikan mereka anak-anak yang ajaib. Silakan untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya, izin itu informasi sebentar Bapak Ibu. Baik, kita kembali ya ke materi inti yang tadi. Gimana nih materinya tentang rezeki gratis? Kita sudah ada pemahaman baru ya. Di awal-awal saya menyinggung kan, kita suka sekali betul sama yang namanya ajaib. Betul nggak Bapak Ibu? Suka sekali ya sama yang namanya rezeki yang ajaib. Yang gratis. Tapi yang kita harapkan itu sebetulnya yang ajaib. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kang Ajis mengenai perbedaan rezeki gratis dengan rezeki yang ajaib. Oke, silakan di sini siapa yang mau bertanya? Saya coba eh, lihat dulu di chatting. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu Bapak Ibu kurang lebih eh, berapa 15 menit lagi lah. Kang Esda udah raise hand. Oh iya, Kang Esda ya. Silakan Kang Esda kalau mau bertanya langsung aja dibuka mic-nya. Silakan. Baik, terima kasih Kang Ramdan, Bapak Ibu.
Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang pertama Kang Ramdan izin, yang tadi MR4Kids itu usia 5 tahun, apakah sudah bolehkah atau ada persyaratan usianya ya? Tadi saya pakai HP nggak terlalu jelas lihatnya. 9 sampai 15 tahun, Kang. Maaf, Nah, izin menjawab. Oh, berarti kalau 5 tahun belum bisa ya? Belum, Kang. belum. Ya baik, terima kasih. Nah yang kedua, Kang Aziz, ini luar biasa. Malam hari ini saya mendapatkan sebuah insight. Namun mohon izin untuk bisa lebih mempertajam terkait dengan tadi. Pertama kita tergiur tadi Kang Ramdan menyampaikan mau nggak rezeki gratis, wah mau banget kan gitu kan. Mau nggak rumah 22 miliar ya siapa orangnya yang nggak mau gitu. Padahal ternyata setelah dijelaskan oleh Kang Aziz ya tidak sesuai dengan apa yang tadi diiming-imingkan Kang Ramdan gitu ternyata. Nah ini pemahaman baru. Akan tetapi secara pribadi saya ingin lebih mempertajam. Kita ketahui memang kalau untuk perbedaan antara rezeki gratis dengan rezeki ajaib, kita sudah paham Kang, insya Allah. Alhamdulillah ajaib ya tentunya dengan kita berikhtiar, dengan kita berusaha membahagiakan dan memuliakan orang begitu ya, kurang lebihnya. Nah akan tetapi terkait dengan rezeki gratis, kita tahu bahwa di apa namanya surat At-Talaq ya, mohon izin kalau kurang benar, itu kan ayat 1000 dinar kalau nggak salah. Nah di situ kan ada juga min haitsu la yahtasib, jadi rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah artinya yang tidak disangka itu kan mungkin pemahaman saya tidak disangka itu kan ya kita tidak berharap, kita tidak terfikirkan, apalagi mengusahakan kita aja nggak memikirkan, nggak mengupayakan gitu. Nah, apa bedanya dengan ayat tersebut, Kang, dengan yang layah tasib dengan tidak disangka dengan rezeki gratis gitu. Nah, sedangkan kita belum bisa memahami nih, misalkan tadi tiba-tiba dikasih rumah 22 miliar gitu. Masa iya kan kita nggak diterima gitu kan. Nah, itu menanggapinya seperti apa, Kang Aziz dengan ayat tersebut gitu. Itu sih Kang Aziz, Kang Ramdan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya, bagus sekali. Oke, Kang Ajis, bisa langsung saja ya atau mau ditampung dulu berapa pertanyaan? Kang Ajis izin? Oh, Mau langsung? langsung Langsung jawab aja aja, ya. langsung Boleh, jawab. silakan langsung dijawab dulu Kang Ajis untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Kang. Dan nah, Pak Esda ya, Kang Esda juga ini pertanyaannya luar biasa ya. Tadi saya singgung ya, rezeki gratis dan rezeki ajaib. Memang dalam ayat Al-Quran itu, min haitsu la yahtasib, rezeki kita selalu berharap min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa sih keterkaitannya min haitsu la yahtasib atau keterkaitan atau hubungannya dengan rezeki gratis itu sendiri? Nah, min haitsu la yahtasib di dalam min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah rezeki yang memang kita tidak pernah harapkan, apa rezeki yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi Allah memberikan rezeki itu tiba-tiba. Dari mana dasarnya min haitsu la yahtasib itu? Min haitsu la yahtasib itu seperti yang saya tadi sampaikan, min haitsu la yahtasib tidak akan pernah lepas daripada nilai usaha atau ikhtiar. Pasti itu min haitsu la yahtasib. Makanya secara ruh kita masuk dalam zona taubah kali, ya kan? Masuk dalam taubah kali. Dan secara syariat kita memaksimalkan ikhtiar. Secara syariat ya, misalnya ikhtiar. Contoh misalnya, ketika kita di rumah itu sudah tidak banyak lagi beras atau sudah tidak banyak uang. Ketika kita diam aja di rumah, apakah tujuh-tujuh ada orang yang eh, kita tidak berikhtiar melalui taubat khalid? Apakah tujuh-tujuh akan ada orang yang memberikan beras tersebut? Tidak. Seperti kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya ketika kisah tentang
antara rezeki yang disediakan dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu semuanya Imam Malik saja ketika beliau menginginkan sebuah anggur, beliau itu ikhtiar dengan taubah khalid, dengan LOP. Rasanya sangat segar sekali. Siang-siang panas-panas begini, saya makan anggur. Dan tiba-tiba Allah memberikan. Gitu kan? Rezeki keajaiban min haitsu la yahtasibnya dengan cara Imam Syafi'i berkunjung kembali kepada Imam Malik, membawa sebuah anggur tersebut. Nah, apakah ketika Imam Syafi'i mendapatkan buah anggur itu gratis? Tidak. Imam Syafi'i itu mendapatkan anggur tersebut itu dengan bekerja, baru mendapatkan hasil. Nah, definisi terkait min haitsu la yahtasib dengan rezeki gratis itu sangat bertolak belakang. Karena kalau yang namanya gratis itu ada sisi enggak juga, ada sisi yang namanya tomak atau berharap. Ya, berharap sesuatu ingin diberi gitu. Sesuatu ingin diberi. Tapi kita nggak tahu apa yang diberi atau dipinta gratisannya. Ya semacam dari contohnya jangan lupa oleh-oleh ya. Nah, kita kan tidak mengusahakan apapun, hanya berharap ada yang memberi gitu kan. Nah, terkait suaranya jelas nggak sih? Benar. Jelas Kang. Jelas. Kalau di sini aman. Ya, soalnya di sininya. Oh, jelas nggak? Jelas. Oke, Lebih jelas. Jadi Kang Esda, apa sih? Apakah ketika Kang Esda ada yang ujuk-ujuk gitu ya? Ujuk-ujuk ada yang ngasih aja rumah 22 miliar tanpa LOP, tanpa sholat taubat, tanpa memperbanyak istighfar, tanpa melakukan taubat khalik, tanpa ada ikhtiar. Terus ujung-ujung ada yang ngasih. Gratis berarti ya? Gratis apa ajaib itu? Ajaib. Gratis. Gratis, nggak gratis. Tapi pertanyaannya adalah rezeki gratis itu dipertanyakan, apakah saya pantas mendapatkan rezeki gratis itu atau tidak? Karena kita sendiri pun tidak pernah melakukan usaha apapun. Makanya keterbalikan di para pengamal ilmu magnet rezeki ini sesuatu hal yang sangat memang dalam rezeki gratis saya sendiri pun awal mulanya memang ini nggak masuk akal gitu. Yang namanya rezeki gratis itu adalah bagian daripada min haitsu la yahtasib. Tapi ketika rezeki gratis itu selalu diharapkan atau selalu diinginkan oleh kita, maka jelas keajaibannya nggak ada. Karena kalau sudah berbicara ajaib, itu bisa berlipat-lipat. Tapi kalau rezekinya gratis, ya itu aja gitu. Standarnya segitu kalau rezeki ajaib. Kalau menurut saya gitu ya, yang saya alami, kalau rezekinya ajaib, pasti itu akan sesuai dengan apa yang kita LOP-kan. Malahan mungkin jauh lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Tapi kalau hanya gratis, ya segitu-gitunya. Kita dapatnya segitu. Semacam bonus gitu ya. Bonus dari kantor kita dapat misalnya sudah jelas nih dapat bonusnya paling ya 1 kali gaji misalnya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, mengoptimalkan sesuatu dengan menjalankan ikhtiar maupun taubah khalik gitu ya, Allah memberikan bonus dari yang min haitsu la yahtasib. Gitu Kang. Kalau dari sisi ininya mah perbedaannya. Siap. Bagaimana Kang Esda? Sudah terjawab? Mudah-mudahan nggak paham. Kalau saya sih, mudah-mudahan nggak paham. Jadi bisa terus belajar memahami ilmu ini gitu. Amin. Karena nggak mudah loh ilmu kita. Iya betul Kang, betul. Biar agar kita lebih tajam, lebih memaknai. Lagi. Jangan-jangan selama ini yang kita terima rezeki gratis. Nah itu agar kita bisa memaknai bahwa ini sebuah rezeki yang ajaib
atau tadi rezeki yang gratis itu. Mudah-mudahan sih semua yang ada di Zoom ini dan para pengamal MR semuanya mendapatkannya rezeki ajaib, karena kan Amin. selama ini kita LOP gitu kan, kita disiplin kata dan sebagainya. Amin. Jadi intinya Kang Ajis ya, berarti kalau yang rejeki gratis itu intinya contoh sederhananya kalau kita masih suka ditraktir orang itu rejeki, berharap rejeki gratis, betul ya? Nah, Nah, itu. Nah, itu udah sekarang nggak boleh kalau itu. pengen ajaib Pengamal kita MR yang udah nggak boleh Kang mentraktir Ramdan itu. orang gitu aja. Iya itu. Intinya kalau kita masih seneng Betul gitu ditraktir kan. orang berarti itu nggak bakalan dapat yang ajaib gitu ya Kang ya. Nah, Iya nggak itu. bakalan aja gitu. Itu contohnya yang masuk akal itu. Nah, Ya gitu. betul. Gitu Kang. Betul sekali itu contoh masuk akal gitu. Makanya kalau kita pengennya ditraktir atau apa, pengennya saya mah ditraktir gitu ya. Oh sudah, itu bukan pengamal magnet rezeki itu. Ah, Itu iya. itu masih 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 belum berharap rezeki gratis gitu ya. berharap gratisan gitu. Oke. Ya betul, itu lebih real ya, lebih real Iya, gitu, iya. lebih mudah itu dikatakan. Nah, gitu Oke, Kang. Oke, terima Siap, kasih siap. banyak. siap. Atur nuhun, Kang Aziz, Kang Ramdan. Oke, Sama-sama. siap. Terima kasih. Sama-sama Kang Esda. Siapa lagi? Boleh Bapak Ibu ada? Ini boleh nih, ada di chat nih, Oh, ada di chat. Sebentar, coba saya bacakan. Yang siapa Kang? Mama Caca nih, apa nih? Mas Caca ya. Kang kalau di hati ngucap ya Allah pengen punya mukena model ini, besoknya ada yang ngasih, itu gimana Kang? Terus kan saya Nah, rencana mau umroh. Nah, ngajak kerja sama brand dan tawar brand bekerja sama buat 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 set gamis umroh itu. Gak apa-apa kan Kang? Gimana Kang? Coba. oke, Mama Caca ya, Mama Caca dari atas. Oh ya, Mama Caca nih. Kalau di hati ngucap, ya Allah pengen punya bukan nomor ini. Ya Allah, pertanyaannya gini, ketika kita sesuatu yang diucapkan atau dalam lintasan pikiran kita, itu bagian daripada ikhtiar bukan? Ya, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Dan ketika mengelopekkan sesuatu hal atau terlintas pikiran kita menginginkan sesuatu, dan pada saat selanjutnya, gitu ya, pada saat selanjutnya Allah memberikan sesuai dengan harapan kita, atau kalau Mama Caca menginginkan mukena model ini, ternyata besok ada yang ngasih. Nah itu ajaib. Apa yang ajaibnya? Ajaibnya adalah Allah mengabulkan ikhtiar kita melalui doa, melalui LOP kita, melalui tadi kata hati kita yang mengucapkan. Nah itu yang ajaibnya. Apa? Karena ada dasar LOP, ada dasar ikhtiar. Beda tadi kata Kang Ramdan, tuh ujuk-ujuk kita kumpul, ya udah saya traktir semuanya, kan tidak pernah meminta ditraktir, tapi sangat berharap selalu ditraktir. Nah itu yang nggak boleh, gitu maksudnya. Dan itu nyambung juga tuh Kang Ramdan. Jadi, nah di hati ngucap atau terlintas pengen anu-anu gitu ya, semacam LOP lah. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita. Nah, itu yang namanya rezeki ajaib. Nah, terus saya kan rencana mau umroh, nah ngajak kerjasama brand dan tawaran brand kerjasama buat set gamis umroh itu gak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada ikhtiar. Itu kan bagian daripada bagian daripada ikhtiar, bagian daripada taubah kholik kita. Kan kita tidak akan bisa melepaskan ikhtiar kita, gitu kan ya. Di samping kita ingin mendapatkan rezeki yang ajaib, tetap ikhtiar kita pun harus dilakukan dengan cara yang baik dan tepat. Gitu, Mama Caca ya. Nah ini nih, Nana Patonah nih dari Cirebon nih, Kang Ramdan. Nah, Mama Caca gimana? Cukup atau ada yang mau disampaikan? gimana nih Mama Caca dari Nuhun, Singaparna? siap, Siap, nuhun. oke, alhamdulillah terjawab. Ini di Sekarang atasnya Nana nih. Fatona Cirebon ya. Seberapa besar rezeki gratis mempengaruhi ketidakajaiban seorang di tengah Bimbingan imingan obrolan. obrol diskon? Wah, coba Kang ini nih. Ini yang yang real-real di lapangan. Kalau ibu-ibu tuh yang real-real nih pertanyaannya. Boleh silakan. Karena ya realitanya memang ibu-ibu itu kebanyakan ya, termasuk saya sendiri dulu, tapi kan ya kebanyakan memang pemburu diskon ya, di mana pemburu gratis gitu kan, kebanyakan seperti itu. Yaitu seberapa besar rezeki gratis mempengaruhi ketidakajaiban? Sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena rezeki gratis itu sudah jelas patok. Segitu, udah selesai. Tapi kalau rezeki keajaiban, min haitsu la yahtasib, dan rezekinya bi ghairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan.
Nah ini yang membedakannya, rezeki gratis itu pasti sudah dipatok. Akhirnya gini, contoh misalnya Ibu Nana, tiba-tiba saya kasih Bu Nana ini misalnya 1 kilo dodol Garut misalnya. Ketika dikasih 1 kilo dodol Garut, tiba-tiba apakah Ibu Nana menawar? Kok saya dikasihnya cuma segini? Kan enggak ya. Nah, rezeki gratis itu sangat mempengaruhi ketidakajaiban. Gitu. Nah, rezeki keajaiban itu bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Kenapa? Ya Allah, saya pengen dodol Garut manis dan saya bisa berbagi lagi misalkan kepada tetangga segala macam. Tiba-tiba misalnya mengelopekan seperti itu, tiba-tiba besoknya ada yang ngirim misalnya Bupati Garut ngirim dodol Garut misalnya, Bupati Garut ngirim dodol Garut misalkan 1 kintal gitu kan ke Bu Nana. Oh, luar biasa. Wah kan ajaib banget kan gitu maksudnya kan Ajaib. gitu. Kenapa? Karena dalam hatinya aja, dalam pikirannya saja terlintas ingin makan dodol dan bisa berbagi kepada tetangga, kepada saudara. Berarti kan nggak cukup 1 kilo mungkin ya, mungkin bisa banyak kan gitu. Nah di situ bedanya rezeki gratis itu pasti dipatok, pasti itu hisab, sudah ditentukan. Tapi kalau rezeki ajaib, dia very hisab, itu rezeki yang pasti tidak ada hitung-hitungannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Rezeki sangat berpengaruh. Karena kan gitu. Rezeki gratis itu adalah bagian daripada perisai rezeki. Oke, Jadi hati-hati sekarang sebentar lagi menghadapi global akhir tahun, diskon-diskon di mana-mana menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri pasti diskon di mana-mana. Itu hanya kalau di toko-toko kalau di toko-toko diskon sekian, terus beli satu gratis dua, beli satu dapat dua, itu bagian daripada promosi. Itu hanya bagian daripada secara ekonomi, hitung-hitungan itu bagian daripada marketing sebuah perusahaan untuk mempercepat produksinya terjual habis sebetulnya itu. Nah, tapi kita sebagai pengamal rezeki, wayahna gitu ya. Ada saya mah pengen rezeki ajaib aja gitu ya. Oke, luar biasa. Kayak gitu ya. Jadi sangat berpengaruh besar ya Kang ya? Sangat berpengaruh. Karena itu perisai. Perisai ya. Jadi yang tadi itu kan ketika kita masih berharap ditraktir berarti kan nggak ajaib. Begitupun ini ya. Kalau kita masih senang yang namanya diskon, berarti yang nggak bakalan ajaib. Kalau pribadi magnet rezeki berarti kan nggak izin. Berarti udah nggak suka yang namanya diskon. Cari di toko di mall mana tuh, cari yang harganya paling mahal Bapak Ibu. Nanti Allah yang kasih rezekinya. Nih nyambung sama pertanyaan atasnya tuh, Abi Bandung. Nah ini ini. Kalau kita lanjut ke yang mungkin udah jam 21.00 nih Kang. Mungkin satu pertanyaan ini aja ya. Boleh. Nanti Boleh. yang Banyak juga lainnya nggak apa-apa. setelah masih boleh katanya nih Bapak Ibu. Makanya Silakan nih aja. masih bertahan 790 orang. Luar Oh, biasa. Masya Allah. Tepuk tangan Luar dulu nih. biasa. Oke ya, pertanyaannya dari Abi Bandung. Kalau begini Taz, misal di Indomart harganya 25.000, di Gria atau Borma 17.000. Boleh nggak pada saat kita mau beli, idih di Indomart kita ngomong ih mahal. Katanya di MR nggak boleh mahal. Gimana Kang? Betul. Bisa. Pertama gini. Kita sebagai pengamal magnet rezeki, kita sudah diajarkan yang namanya disiplin kata. Ya, berarti segala sesuatu yang secara realita yang sering kita hadapi, berarti kan apa yang kita ucapkan dari materi disiplin kata sesuatu yang tidak biasa. Kebalikan daripada yang sering kita lakukan. Katanya di magnet rezeki nggak boleh bilang mahal. Benar. Murah Orang banget. pengamal magnet rezeki itu nggak ada yang mahal. Semuanya murah. Berapa? 40 juta. Oh murah. Sudah. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan segala sesuatu itu akan terwujud dengan murahnya. Siapa yang akan memurahkannya? Ya Allah. Dan akan menjadi apa? Dan akan menjadi ajaib. Makanya
eh, beli di Indomaret 25.000 di Geria, bedanya lumayan juga ya gitu kan. Mending beli di Geria atau di Borma deh, belanjanya di Indomaret mah mahal. Berarti kan kita sebenarnya masih eh, tidak mempraktekkan disiplin kata kita sebagai pengamal magnet rezeki. Satu itu. Yang kedua, kita masih pilih-pilih antara rezeki di ghairi hisab dengan rezeki hisab. Antara hitung-hitungan dan juga dihitungan dan tanpa perhitungan gitu. Ini kan antara hargain aja kita sudah antara apa namanya ghairi hisab dan hisab, hitung-hitungan dan gak hitung-hitungan. Nah kita sebagai pengamal magnet rezeki gitu kan, ketika misalkan harganya berapapun itu kita selalu menganggap murah, selalu menganggap murah, selalu menganggap segala sesuatu itu mudah, tidak susah, tidak ada yang susah, semuanya mudah, tidak ada yang mahal, semuanya murah, tidak ada yang nggak bisa, semuanya pasti bisa, ya. Nanti itu bahasanya di dalam disiplin kata ya. Oh, beda ya, Nggak boleh lagi itu, nggak boleh lagi bilang mahal, nggak boleh bilang kata-kata yang memang itu berenergi tidak berenergi rendah, harus diganti dengan energi yang Vibrasi. dahsyat ya, kayak begitu ya. Di Abi Bandung ya, buat ini Abi Bandung itu ibu apa bapak ya? Mohon maaf, mohon izin ya kalau saya tidak tepat. Oke. Oke, mantap sekali ya Bapak Ibu pembahasan malam hari ini nih. Karena Ini relate lagi sekali apa dengan nih? kehidupan kita. Arozikin nih, Cilacap. Masya Allah dari Cilacap. Apa nih Kang Ramdan nih dari Cilacap nih? Dari Cilacap. Bentar, di mana ini? Di... Oh ini. Oke Ustadz, saya LOP butuh modal bisnis tanpa kredit. Beberapa hari kemudian ada yang nawarin modal. Minjem. Apa itu suatu keajaiban? Hmm. Silakan Kang. Gimana nih Kang? Oke, Hasil LOP gitu, kemudian. Oke, silakan Kang. LOP-nya itu butuh modal atau bisnis tanpa kredit ya. Berarti kalau tanpa kredit berarti tidak ada pinjaman ya, tidak ada amanah ya. Tuh. Ya kan beberapa hari kemudian ada yang nawarin modal tapi dalam bentuk meminjamkan. Berarti apakah itu sudah suatu keajaiban? Benar, itu keajaiban. Itu keajaiban. Namun apakah apakah Pak Arozikin ini sudah melakukan, mohon maaf ya, melakukan garpu tala atau belum? Karena kita sebagai pengamal magnet rezeki itu harus sudah bisa menjauhkan diri terhadap amanah. Ya, kalau saran saya baiknya ketika siapapun ya, saran saya ketika kita butuh modal bisnis dengan cara Allah, dengan cara keajaiban, baiknya lakukan taubah kholik, tahapan-tahapan taubah kholik, sholat tobat, berbanyak zikir, istighfar, hakikat istighfar, terus juga sering amalkan ayat 1.000 dinar, dan jauh lebih penting supaya kita menjadi tidak ragu dan menjadi yakin, lakukan garpu tala. Ceritakan itu sama Allah. Kalau saya saran gitu ya. Kalau bahasanya itu apakah keajaiban? Ya memang itu keajaiban. Tapi akan tetapi kita sebagai pengamal magnet rezeki, kita adalah bagian daripada orang yang menjauhkan diri terhadap pinjam, meminjam atau amanah. Kalau saya sih itu ya, sarankannya itu. Kalau sebutin ajaib ya memang ajaib karena memang kita lagi butuh modal bisnis. Tapi kan kebalikannya tuh, tanpa kredit tapi ada yang meminjamkan. Ya berarti ya sebenarnya ajaib sih ajaib sebetulnya kan gitu, kebetulan cuman yaitu apakah itu bagian daripada perisai rezeki atau tidak ya, meminjam itu mendapatkan pinjaman atau kredit itu bagian daripada perisai rezeki, amanah itu bagian daripada perisai rezeki. Ya. Ya lakukan sajalah taubah kholi, dan jika ada rasa risau atau rasa ragu atau apa, lakukan garpu talak. Kalau saran saya begitu ya Siap. Pak Residen. Jadi Orang kaya mah bebas. wah, luar biasa. Jadi Kang, Itu kalau Bupati Garut. pinjaman ini mungkin dilihat ya gitu ya. Ada
eh, apakah sebagai profit sharing ataukah harus ada bunganya seperti bank gitu kan, mungkin gitu ya. Kalau profit Ya, sharing mungkin saling menguntungkan, kayak Pak Nas dapat apa, pinjaman sertifikat gitu kan. Setelah itu kan kamu bisa investasi. gimana? Itu kan investasi. Beda. Investasi ya. Kalau ini Iya, minjam ya, kalau ini ini minjam kan berarti minjam harus ya. ada Ini kan bunga ya. iya, kalau yang namanya minjemin doang gitu kan tanpa ada Nah, embel-embel apapun kan nggak mungkin lah kalau sekarang ya. Ya, nggak mungkin ya. Pasti oke. bakal ada cerita profit sharing atau misalnya apa fee-nya dan berapa segala pasti ada meskipun tidak ada bunganya misalnya, tapi kan tetap pasti akan ada sesuatu hal yang em, apakah peminjam yang menawarkan diri profit sharing-nya atau yang meminjamkan uangnya. Nah, di situ yang menjadi amanah apa kenapa para pengamal magnet rezeki semaksimal mungkin hindari daripada amanah atau pinjaman gitu ya. Begitu. Betul. Pasti yang Siap. namanya pinjam meminjam itu pasti ada deal-dealan minimal. Pokoknya mah saminggu wih kendai artosna. Wah, Ah pokoknya mau itu sudah pasti itu mah gitu. Makanya ya, kenapa itu menjadi perisai itu begitu gitu kan ya. Karena ada siap. tekanan di dalamnya gitu. Ya nanti Oke. dicoba aja Pak Rozikin yang dari Cilacap, Masya Allah ya. Lakukan aja taubah kholik dan berkutala. Kalau saran Oh, saya ya, ini soalnya untuk urusan bisnis gitu. siap. Oke, Kang, ini Saran lanjut. saya mah bebas. Siap. Kang izin tanya, kalau anak minta beliin mainan, gimana apa dibelikan aja berapapun harganya katanya. Gimana, Kang? Nah, itu sudah dijawab tuh sama Bupati Garut. Orang kaya mah bebas. Nah, itu. Oh gitu. Orang kayak mau bebas, murah banget gitu kan. Murah kan? Orang mana? Belikan saja. Belikan aja. Apakah memang ketika seorang anak meminta sesuatu mainan, ya meminta sesuatu lah ya, yang harus dikeluarkan misalnya budget kita. Apakah kita tidak merasa bahwa rezeki ketika anak minta, pasti Allah titipkan rezekinya anak Rezekinya. itu di kita, di orang tuanya. Belikan aja. Mau mainan apapun, mau harganya berapapun, belikan aja. Selama ada Jika memang. uangnya gitu ya. Iya, kalau nggak ada ya usahakan. Oke. Karena pasti Allah akan titipkan rezekinya buat anak. Itu sudah pasti. Gitu. Wah, Jadi jangan ragu ketika anak minta ini, ya udah kasihin aja. Gitu. Maksudnya kan gitu. Tapi ya tetap ya sebagai nama orang tua, tetap harus bijak. Kalau yang mintanya aneh-aneh, anak ini itu ya, kalau misalkan minta sesuatu hal yang memang belum waktunya ya, kita harus bijak. Bukan tidak boleh, apa namanya, tidak, atau melarang atau mau tidak boleh anak dibelikan gitu ya, atau diberikan gitu kemauannya. Tapi kita harus bijak. Contoh misalkan sederhana, apakah boleh usia anak 5 tahun atau usia anak ya 5 tahun aja. Ketika anaknya ini sudah mengenal gadget ya, handphone. Boleh nggak orang tuanya membelikan handphone sama anaknya? Boleh. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua bijak apa tidak? Sudah tepat atau tidak membelikannya? Bukan memberikan, membelikan atau memberikan gadget terhadap anak kita yang usianya apa namanya 5 tahun itu. Pasti kan lebih banyak madaratnya dibanding maslahatnya buat anak. siap. Nah, seperti itu gitu. Jadi apapun keinginan anak kita berikan, tapi kita pun harus bijak apakah tepat atau tidak kita memberikan sesuatu yang eh, sesuatu yang memang itu sudah waktunya atau tidak gitu ya. Kitanya harus bijak sebagai orang tua. Oke, itu Oke, Ibu Yeni ya. Yeni iya betul. nice. Nah, Bapak Ibu, Mas ada udah jam 21 lebih 11 menit nih. Mungkin satu pertanyaan lagi, Kang ya. Kita bahas Boleh, satu boleh. satu pertanyaan lagi saja ini dari Ibu Nurmus Muspufah, Mas Pufah ya. Masya Allah ini tema luar biasa katanya. Jadi ingat, mohon BGN maaf, itu. maaf iya nih, maaf gimana sehari ketika di sekolah kan itu selalu ada makanan gratis. Karena sekarang udah bisa membedakan antara rezeki gratis dan rezeki ajaib. Pertanyaannya, gimana itu dengan makanan gratis tersebut, Kang? Nah, gimana, Kang? Oke, Luar biasa. pertanyaannya bagus nih. BGN ya, berarti ini terkait masalah BGN ya MBG yang lah sedang ya. ya BGN, iya MBG ya, Iya. MBG, gizi gratis tuh. Bagaimana nih gitu kan ya, bagaimana dengan BGN gitu ya, dengan gizi gratis, makanan gratis tersebut yang
pemerintah berikan kepada anak-anak kita, ya, kepada anak. Apakah itu bagi atau tidak? Yang tadi definisinya kembali, ketika pemerintah dengan tujuan yang sudah memaksimalkan, yang sudah maksimal dan tujuannya yang sangat mulia dan baik, memperjuangkan bagaimana generasinya itu harus dimulai daripada makanan yang baik gitu ya, yang bergizi. Nah, sebagaimana sikap kita untuk menerima makanan gratis itu? Apakah itu tidak ajaib atau yang tadi ya materinya? Nah, jadi kickback daripada makanan gratis dari pemerintah itu seorang anak gitu ya, sebaiknya diarahkan anak itu menjadi rajin sekolah. Dengan rajin sekolah, dengan rajin belajar, memaksimalkan pendidikannya, maka itu adalah kickback kebaikan daripada pemerintah terhadap para generasinya dengan memberikan makanan gratis. Jadi boleh nggak kita terima makanan MBG ini? Boleh, tapi kickbacknya kita. Nah, makanya kita sebagai orang tua, pemerintah sudah memberikan kebaikan, memberikan makan gratis, makan bergizi gratis. Maka teteh, AA, wayahna, sing rajin belajar, dikasih makanan, bukan makanan gratisnya sebetulnya, tapi makanan bergizinya yang harus kita garis bawahinya. Pemerintah memberikan makanan bergizi supaya kita ini selalu sehat dan selalu giat belajar, selalu rajin sekolah. Nah, itu yang harus diarahkan oleh orang tua. Gitu ya, Bu Nur ya. Nggak apa-apa, pertanyaannya itu makanan gratis itu tersebut gimana kan gitu. Oke. Apa lagi nih? Gimana Kang? Masih lanjut menjawab? Lanjutin aja. Oke, Lanjut aja ini. caranya. Kalau masih ada yang nanya, jawab aja. Ini sendal ini siapa nih yang beli sendal? Saya beli sendal harga potongan. Oke, dari siapa ini? Gus Julian Sih. Nih, kalau ini bagaimana Kang? Kemarin saya beli sendal, harga potongannya cukup besar. Saya tanya kepada pegawainya, harga aslinya betul segitu, kenapa dijualnya murah? Jawab pegawainya, kalau barang ini harus ada perputaran, jadi dijual murah. Kalau yang begitu gimana Kang? Katanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu ya, itu memang rezekinya gitu kan ya. Rezeki ya, kalau dibilang memang LOP sendalnya memang itu bagian daripada keinginan ya, daripada LOP-nya ya, itu bagian ajaib. Ajaibnya sih dari mana? Sisinya dari mana? Ya kita mendapatkan sesuatu yang memang itu dibeli tanpa kita menawar dan sendalnya sesuai dengan LOP kita. Terus bagaimana? Nah, kata saya tadi gitu, hukum ekonomi di sebuah dunia jual beli gitu ya, jual beli, ketika ada diskon semacam seperti itu hanya permainan sebenarnya, hanya permainan aja gitu kan. Itu dijawab lagi, hanya perputaran supaya barang tersebut cepat terjual. Tapi semaksimal mungkin jika memang itu ada diskon dan segala macam, sebaiknya gitu ya, sebaiknya hindari. Karena kita tidak ingin kita tidak ingin menjadi bagian daripada orang yang pengen rezeki gratis gitu ya. Oke. Kalau menurut saya ya, gitu, materinya. Baik sih baik gitu ya, kan seperti itu. Ajaib ya ajaib juga kan, kalau memang sendalnya itu memang LOP-nya gitu kan, sendalnya LOP-nya. Gitu. Baik. Siap Kang. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, ini masih semangat. Coba tepuk tangan dulu Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Kang Ajis. Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah nih, sudah lebih 16 menit masih bertahan 720 orang. Luar biasa. Oke, Kang. Gimana nih? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Kita cukupkan dulu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu Ini jangan saat bosan-bosan nih. dihabiskan aja. Nanti ikuti lagi masih ada banyak kajian-kajian yang diadakan oleh Korwil Bandung Bapak Ibu. Jadi terus belajar Bapak Ibu. Kita bahas lagi di kajian-kajian yang lainnya nanti ya. Saya cukupkan dulu mungkin ya Kang, dicukupkan dulu. Mungkin boleh di closing Oke, statement dulu Kang. Silahkan oke, closing. siap. Eh, Bapak Ibu yang Allah muliakan dan Allah selalu ridho untuk kita semuanya. Jadi kita sebagai pengamal ilmu magnet rezeki pada materi ini kita harus, yang paling penting adalah kita harus hati-hati terhadap perisai rezeki. Nah, salah satunya adalah kita selalu berharap ingin mendapatkan rezeki gratis. Nah, ternyata rezeki gratis itu, gratisan itu adalah bagian daripada perisai. Jadi semaksimal mungkin kita hindari itu, karena ketika kita menghindari rezeki gratis, gitu ya, ketika kita menghindari rezeki gratis, maka Allah akan dekatkan kita dengan rezeki keajaiban. Dan rezeki gratis itu hisab, tapi kalau rezeki keajaiban itu rezeki bil ghairi hisab. Bapak Ibu hanya tinggal milih apakah rezeki yang dihitung, ada hitung-hitungannya, atau yang dipatok gitu ya, atau mau rezeki yang tanpa perhitungan. Tinggal pilih itu aja. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rezeki keajaiban, maka lakukan dua hal. Pertama adalah ikhtiarkan maksimalkan syariat kita. Yang kedua adalah kuatkan kita dalam taubah kholik dan praktekkan jurus-jurus ilmu bakat rezeki. Maka Allah akan dekatkan kita dengan rezeki ajaib. Gitu ya. Bismillah. Bismillah, biidznillah, kita selalu berharap sama Allah. Doa yang paling penting itu, ya Allah istiqomahkan saya untuk selalu mempraktekkan semua ilmu magnet rezeki. Intinya itu. Baik, cukup kan? Siap? Mangga. Oke. Saya ngikut MC aja. Oke, siap. Terima kasih Kang. Mungkin ini sebelum kita tutup sama-sama ya dengan doa, saya juga Kang izin nih, saya share untuk praktek ilmu rezeki gratis ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dimulai dengan beli BBM, udah jangan suka yang subsidi, udah itu. Beli yang paling mahal kalau bisa, udah murah banget tuh yang paling mahal gitu. Praktek itu, saya udah praktekkan, alhamdulillah ada aja uangnya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Kang, mohon izin tadi yang buka Kang, harusnya saya tadi karena baru pulang dari masjid akhirnya aduh kelupaan step-stepnya, akhirnya yang buka Kang. Tapi izin sekarang yang menutup saya ya. Kita Siap. tutup kajian kali ini dengan doa kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu magnet Tepuk tangan rezeki? Bapak Ibu, silakan. Selamat beristirahat. Satu sama terhubung. Oke, luar biasa. Satu sama Lagi. terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Oh, luar biasa anak ajaib. Keren. Wah, ini Izin udah Bapak Ibu lah, ada anak sampai ajaib ini jumpa ya. di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Izin Kang Ajis, terima kasih Kang Ajis, materinya luar biasa. Sama-sama, saya juga izin. Saya juga izin ya, Bapak Ibu semuanya. Allah muliakan, Allah bahagiakan, dan Allah sehatkan. Amin. Berlimpah rezeki kita untuk semuanya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin